In 5, 4, 3, 2, selamat datang di Letting Go 16. Kita udah 16 kali pertemuan dan mudah-mudahan 1-15 bahasan-bahasannya bisa teman-teman nikmati, bahasan-bahasannya bisa dipelajari dan yang paling penting diaplikasikan, itu yang paling penting karena ya ketika pengetahuan itu ada, transformasi menjadi pengalaman kan outputnya juga jadi perilaku gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman, saya selalu mengucapkan terima kasih yang selalu semangat belajar, keren banget, pokoknya kalian semangat belajarnya dahsyat, jadi kayaknya perlu tepuk tangan dulu buat semuanya. Thank you, terima kasih. Oke, sebelum mulai, ada yang nanya tadi tentang mind blowing, jadi mind blowing baru cetakan baru nih, jadi mungkin udah berapa ribu gitu ya, ini baru keluar lagi 300 pieces. Mind blowing itu buku pengalaman saya sama adik saya, jadi gini. Saya belajar kan, teman-teman tahu ya, saya research gitu. Adik saya juga belajar gitu. Nah menariknya di titik start, katakanlah saya belajar ke kanan, adik saya belajar ke kiri gitu. Jadi selama pembelajaran ini kita jarang ngobrol, jarang diskusi, ya pokoknya belajar aja. Nah setelah beberapa tahun saya belajar, adik saya namanya Dennis by the way. Ternyata begitu kita ngobrol, agak lebih detail, lah kenapa nyampainya di titik yang sama gitu ceritanya. Padahal saya belajarnya lewat sini gitu. Adik saya lewat sini gitu. Nah itu menarik sih. Makanya karena menarik, kita ngobrol, akhirnya kita menemukan banyak hal gitu ya. Jadi tuker pikiran, jadi ya saya selalu menjadikan siapapun guru gitu ya, termasuk adik saya juga guru saya juga gitu. Jadi saya banyak belajar sama dia gitu. Nah, kita saling belajar, nah saling belajarnya itu dibukuin. Nama bukunya adalah Mind Blowing gitu. Jadi itu pencarian saya dan pencarian adik saya yang berbeda jalur, tapi ujungnya ternyata sama gitu teman-teman. Itu sih poinnya. Gitu. Jadi teman-teman yang kira-kira pengen tahu isinya apa, ya boleh tuh. Ya boleh. Ya si cetak sekarang baru keluar 300, tapi mudah-mudahan nanti akan ada tambahan gitu. 300 pieces. Gitu. Alright. Oke, so kita prepare untuk tuh udah ada yang baca tuh. Market tuh udah baca tuh. Itu perlu dibacanya perlu diulang-ulang sih. Gitu. Jadi kapan-kapan saya undang adik saya ya untuk live bareng. Dia tuh kurang suka bersosial media orangnya, jadi ya udahlah ya. Iya, jadwal sulap nggak malam ini, nonton sulap di hari yang lain ya. Oke guys, kita akan bicara masuk ke menyembuhkan masa lalu. Oke, dan ini udah 16 pertemuan. 16 pertemuan dan 1-15 memang banyak ulang-ulang karena pengulangan itu ternyata penting gitu ya. Tadi kita ada kelas yang udah hampir 2 tahun setengah tadi. Terus ternyata pengulangan hal yang sama tetap aja gitu, ada sesuatu lagi. Jadi menarik sih ya, pengulangan itu memang penting sih. Karena semakin kita mengulang, semakin wadahnya luas, semakin pemaknaannya pasti lebih dalam gitu. Gitu kira-kira. Oke teman-teman. So let's start. Saya mungkin review sedikit dari menyembuhkan masa lalu. Kan ini nanti akan berkaitan sama bukunya atau statementnya Viktor Frankl ya. Dan mungkin mulai saya mix lah ya teman-teman ya, supaya kita jadi kaya. Anyway, sekali lagi ini Letting Go tapi racikan saya. Dan nanti teman-teman bisa kunyah dan lakukanlah dengan racikannya masing-masing. Oke? Karena ini adalah perspektif gitu. Dan perspektif ini kan juga pandangan dari apa yang saya pelajari gitu. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita mengambil, mengunyah, dan mengaplikasikan gitu intinya. Teorinya mudah, tapi prakteknya susah sekali. Iya, apalagi nggak tahu teori gitu, itu juga lebih susah sih gitu. Jadi at least kalau tahu teorinya bisa dipraktekin gitu. Tapi ya mudah-mudahan kan balik lagi ya, konteks kita kan selalu di latihan by the way teman-teman. Oke, so kita akan mulai halaman 70, menyembuhkan masa lalu. Ya, ini udah sih, tapi saya mundur 1, 2, 3, 4, mundur 4 paragraf supaya pemanasan gitu kira-kira. Ready teman-teman? Semangat ya.
Semangat nggak nih? Ini mana nih suaranya nih? Kalau offline tuh kelihatan muka-mukanya gitu. Ini nggak kelihatan sih. Mungkin ada yang lagi gini gitu. Ada yang on tapi langsung gitu. Kok ya semangat sih, mantap. Oke. Ketika kita mencermati hidup kita akan menemukan residu dari krisis masa lalu yang masih belum terselesaikan. Pikiran dan perasaan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu cenderung mewarnai persepsi kita. Ingat ya teman-teman ya, ada aku, persepsi, dan ini realitas gitu. Jadi persepsi itu kadang-kadang jadi kacamata yang menutupi realitas gitu kira-kira. Ya makanya banyak orang yang menolak realitas karena dia punya persepsi gitu. Jadi persepsi itu hijab lah gitu ya. Hijab tuh artinya tembok gitu ya, pemisah gitu, yang menutupi, yang meliputi gitu kira-kira. Pikiran dan perasaan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu cenderung mewarnai persepsi kita dan kita mencatat hal itu melumpuhkan diri kita di bidang-bidang kehidupan tertentu. Pada titik itu, sungguh bijak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah layak mempertahankan ini semua? Nah, layak nggak ya saya nggak maafin terus misalnya? Ya, layak nggak ya saya terus benci gitu? Padahal semakin membenci, semakin yang paling rugi diri sendiri gitu. Persepsi itu sudut pandang. Ya, ini ada angka 6. Dari situ kelihatannya 9, dari saya 6 gitu. Nanti kalau di situ ngelihat 6, di sini ngelihat 9 ataupun sebaliknya, bisa berantem orang. Kenapa? Karena kita ngelihatnya dari sudut pandang yang beda gitu. Makanya coba melihat dari sudut pandang yang lain. Itu namanya empati. Menempatkan kita di posisi orang itu gitu. Itu penting. Kalau aku jadi dia gimana ya? Nah gitu. Nah ini kan itu cepat banget kelewat gitu. Udah langsung judge, benci aja gitu. Gitu makanya ketika kita nggak bertukar posisi gitu, jadi nggak bijaksana gitulah kira-kira. Oke? Sekarang kita memiliki beberapa mekanisme yang bisa digunakan untuk menangani residu-residu ini. Perasaan-perasaan negatif akibat krisis masa lalu bisa diselidiki dan dilepaskan agar penyembuhan terjadi. Ini membawa kita ke teknik penyembuhan emosional lain yang menjadi kuat begitu peristiwa besar berlalu. Yaitu menempatkan peristiwa krisis di masa lalu dalam konteks yang berbeda, untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda, memeluknya dalam paradigma yang berbeda, dengan signifikansi dan makna yang berbeda. Nah, jadi teman-teman, ini dengerin baik-baik ya. Untuk menjadi kita yang baru, kita perlu jadi orang lain, dalam tanda petik, diri kita yang lama harus ditinggalin. Tapi orang lainnya bukan yang di luar, bukan. Aku yang baru gitu. The new self, the newborn. Makanya kelahiran itu tuh berulang-ulang ya. Kita tuh perlu terlahir kembali. Lahir lagi, lahir lagi gitu. Yang nanti lama-lama, aku mulai sadar bahwa aku udah gak kayak aku yang kemarin gitu misalnya. Dan nanti itu akan berpengaruh ke sekeliling, sekitar gitu. Gitu ya. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan menyesali masa lalu dan takut pada masa depan. Jadi banyak orang yang masa depannya udah ditentukan sekarang karena terprediksi masa depannya karena udah dibikin sekarang dengan pilihan yang sama, pemikiran yang sama, dan hasilnya sama gitu. Gitu. Ya, nah, jadi emang ya itu tadi gitu. Kita tuh memprediksi masa depan kita. Dengan apa? Pemikirannya sama. Jadi ya udah pasti hasilnya juga nggak jauh beda gitu kira-kira. Nah terus habis gitu pengennya hasilnya berbeda. Berharap hasilnya berbeda. Berdoa hasilnya berbeda. Tapi kitanya nggak mau berubah gitu. Ya, nah jadi kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan menyesali masa lalu dan takut pada masa depan. Oleh karena itu mereka tak mampu mengalami kesukacitaan di masa sekarang. Jadi banyak orang yang nggak bisa menikmati saat ini karena dirinya terpenjara di masa lalu. Bahkan di depannya pantai yang indah,
dia akan menderita karena pemikirannya ada di 5 tahun yang lalu gitu. Ya. Nah, saya mau kaitin dulu sama satu statement yang keren banget dari buku Placebo-nya Joe Dispenza tuh gini teman-teman. Jadi dia bikin alur bagus banget. Bagus banget. Nah, jadi ya. Duh, ini terlalu berat sih. Tar ya. Ini kalau ngomongin epigenetik nanti deh belakangan. Nah, saya mau nunjukin bagan tentang betapa pentingnya kita melakukan sebuah perubahan paradigma gitu. Nah, jadi gini ceritanya ya. Mana sih? Ntar ya teman-teman ya. Sambil diresapi ya, sambil dirasa-rasain gitu bahwa oh iya ya, dulu tuh aku gimana, sekarang gimana gitu. Karena kalau kita nggak berubah ya balik lagi ya. Inti-intinya adalah habits gitu. Mana sih? Tadi teh udah disiapin. Ntar ya. Oh ini, ya ampun. Oke. Jadi di sini ada beberapa statement. Ya, nih saya mau bacain ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Pikiran yang baru. Jadi gini. Pikiran, pilihan, action, dan kebiasaan, pengalaman. Dan itu akan menyebabkan perasaan baru gitu. Nah, contoh. Pikiran yang sama akan memilih hal yang sama, betul nggak? Jadi kalau pikirannya sama, pemilihannya sama, udah pasti gitu aja. Jadi udah tuh bangun tidur, ngambil handphone pakai tangan kanan, buka, scroll, udah gitu aja tuh. Itu rata-rata subconscious tuh. Scroll, udah habis 45 menit gitu. Ya, habis gitu nunggu dulu nunggu mood baru melakukan sesuatu. Habis gitu diulang-ulang. Makanya dulu ya leluhur lah ya suka ngomong gini, kamu nyari jalan pulang itu cari jalan yang berbeda. Kalau kamu perginya lewat A, coba pulangnya lewat B. Kenapa? Supaya kita menemukan hal baru gitu. Nah, maka new thought, pikiran yang baru akan menyebabkan pilihan yang baru, akan melakukan action yang baru. Jadi teman-teman penting banget untuk melakukan yang kita selama ini belum pernah lakukan gitu. Itu penting loh. Dan memang pertamanya pasti susah gitu. Dan itu akan menghasilkan pengalaman baru kan. Nah, pengalaman baru tuh punya feeling yang baru gitu. Makanya kenapa sih kita perlu kadang-kadang menjauh dulu dari kesibukan untuk melakukan hal yang baru. Ketemu lingkungan baru, ketemu suasana baru, ketemu semua deh orang-orang yang baru, itu penting gitu. Gitu ya. Nah itu nanti akan, kalau bahasanya Joe Dispenza itu new state of being, di mana kita akan menjadi new self gitu, diri yang baru gitu kira-kira. Nah jadi saya balikin tuh, hijrah, that's it. Ini makna hijrah tuh ini sebenarnya. Gitu ya, jadi hijrah tuh bukan ganti baju sih sebenarnya, tapi ganti pemikiran gitu, ganti sudut pandang gitu. Bukan hanya berubah pakaian aja sih. Tapi dengan merubah pakaian juga ya kan jadi baru, jadi beda gitu ya. Tetapi poinnya tidak dalam konteks hanya fisikal gitu. Itu intinya. Makanya pikiran yang sama leads to menuju kepada pilihan yang sama, leads to menuju kepada action dan behavior yang sama, dan leads to kepada same experience. Feelingnya sama gitu kira-kira. Ya, salah satunya pindah tempat tinggal misalnya. Salah satunya apapun gitu. Gitu ya. Nah, jadi ya kembali gitu. Inti ujungnya adalah make a new self. Belajar membuat diri yang baru gitu kira-kira. Ya, nah udah kita loncat lagi. Oke. Saya ulang ya. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan menyesali masa lalu dan takut pada masa depan. Oleh karena itu, mereka tak mampu mengalami kesukacitaan di masa sekarang. Banyak dari kita berasumsi bahwa itulah takdir kemanusiaan kita, nasib kita yang terbaik, yang bisa dilakukan hanyalah nyengir dan nerima aja. Bagus. Nyengir dan nerima aja.
Para filosof kadang-kadang menarik suatu melalui pendekatan negativistik dan pesimistis, lalu mengembangkan filsafat nihilisme. Anyway, kalau mau tahu lebih detail tentang nihilisme, kita pernah bahas ini di Dialog Positif sama Mas Faiz. Boleh dicek ya. Para filosof ini beberapa di antaranya terkenal jelas merupakan korban emosi menyakitkan yang tidak mereka tangani dan yang memicu intelektualisasi dan elaborasi yang tiada akhir. Beberapa di antaranya menghabiskan seluruh hidupnya dengan membangun sistem intelektual rumit untuk menjustifikasi apa yang sesungguhnya tampak jelas sebagai emosi yang tertindas gitu. Oke? Dan ini sih teman-teman yang penting ya. Yang penting nggak ada yang bisa merubah kita kecuali diri sendiri gitu. Gitu ya, nggak ada aja. Jadi jangan nunggu siapapun merubah diri kita, hoping, berharap ada yang datang mau merubah dan membantu gitu. Nggak akan ada aja. Ya. Tetapi nanti kita mengerti begitu di sininya mau berubah, nah reaksi eksternal itu terjadi itu. Ya, jadi start with self. Mulailah dari diri gitu. Anyway. Salah satu alat paling efektif untuk menangani masa lalu adalah penciptaan konteks yang berbeda. Oke, penciptaan konteks yang berbeda. Artinya, kita memberikan makna yang berbeda. Ingat ya, aku, persepsi, makna, realitas. Semua tergantung pemaknaan, by the way. Begitu ngelihat, aduh, ini orang lagi bisik-bisik ngomongin gua nih. Nah, itu karena memaknainya begitu gitu. Padahal kan belum tentu gitu. Gitu ya. Artinya, kita memberikan makna yang berbeda. Kita mengambil sikap yang berbeda tentang kesulitan atau trauma masa lalu dan kita mengakui dan menerima berkah tersembunyi di dalamnya. Ini keren banget sih. Alih-alih kita menyalahkan sakit, tapi melihat bahwa dengan sakit aku mungkin berhenti dulu sebentar gitu. Ngerem dulu. Mungkin kemarin ngegas mulu sih gitu. Ingat ya, sakit dan menderita dua hal yang berbeda. Pain dan suffering dua hal yang berbeda. Kita nggak bisa menolak yang namanya pain, sakit pasti ada. Tapi menderita akan sakit itu pilihan. Jadi kebanyakan orang sakit menderita bukan karena sakitnya, tapi dia tidak menerima sakitnya. Gitu. Karena dia lagi sakit, pengen sehat gitu. Lagi sehat, lupa bahwa dia sehat. Gitu. Artinya apa? Realitasnya A, pengennya B. Wah udah, selesai gitu. Ya. Nilai dari teknik ini pertama kali diakui oleh psikiatri oleh Viktor Frankl. Ya. Ia menjelaskan pendekatan yang disebut logoterapi dalam bukunya yang terkenal Man's Search for Meaning. Pengalaman pribadi dan klinisnya menunjukkan bahwa peristiwa emosional dan kejadian traumatis akan berubah drastis dan tersembuhkan jika kita mampu menarik makna darinya. Teman-teman bisa bedain mana pain, mana suffering nggak? Pain itu sakit, suffering itu menderita. Contoh ya, jatuh, luka, ya sakit, nggak mungkin nggak sakit. Tapi kalau udah sakit terus menderita, dia terus, aduh, gara-gara ini, jadi itu, terus gitu, jadi nyalahin gara-gara tangga disalahin, tuh ini semua disalahin gitu. Yang menyebabkan ini dan lain-lain dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah itu menderita namanya, suffering, gitu. Ya, nah jadi sakit dan menderita dua hal yang berbeda by the way. Nah, teman-teman suara saya oke? Masih bisa didengar oke kah? Check 1. Check 1, check 2, check 3. Oh oke, sip, thank you. Oke, terima kasih. Frankl menceritakan pengalamannya sendiri di kamp-kamp konsentrasi Nazi di mana ia melihat penderitaan fisik dan psikisnya sebagai kesempatan untuk meraih kemenangan batin. Segala sesuatu bisa direnggut dari seorang manusia kecuali satu hal. Yang terakhir dari kebebasan manusia yaitu kemampuan seseorang memilih sikap dalam keadaan apapun
dan menentukan jalannya sendiri. Ini keren sih. Tidak ada yang bisa merenggut kita dari pilihan kita terhadap memaknai sesuatu. Teman-teman kalau pernah nonton film Life is Beautiful, aduh itu film keren banget deh. Di mana seorang bapak ya, yang kepada anaknya tuh selalu memberikan meaning-meaning yang good view gitu. Dalam kondisi apapun, enggak nak, ini tuh memang lagi dalam keadaan apa, dia melihat perspektifnya dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Nah jadi segimanapun orang berusaha menyakiti kita dalam tanda petik ya, ketika kita memaknai itu sebagai sebuah nutrisi jiwa, maka yang terjadi bukan kita tersakiti tetapi kita belajar untuk tumbuh. Jadi poinnya adalah pilihannya cuma ada dua, terluka atau bertumbuh. Selesai. Kalau milih terluka, ya terluka. Kalau milih tumbuh, ya jadi tumbuh. Si pupuk ini kalau nggak bikin kita luka, bikin kita tumbuh gitu. Dan itu pilihan. Tapi kadang, ya nggak kadang sih. Kebanyakan emang kita nggak memilih untuk bertumbuh karena kita terbiasa untuk terluka gitu. Itu poinnya. Ya, jadi salah satu musuh besar dalam hidup adalah kebiasaan. Kebiasaan, dah nggak ada lagi. Ya, itu PR. Frankl mengontekstualisasikan ulang keadaan-keadaan yang mengerikan untuk memeluk makna yang mendalam bagi spirit manusia. Sama halnya ya teman-teman, banyak misalnya ya, saya pernah ditipu gitu misalnya. Waktu kejadiannya, wah marah banget gitu ya, A, B, C, apa dan lain-lain gitu. Tapi saya tuh mulai ngerasain gini, semakin marah, semakin saya juga ikut menderita gitu. Nah jadi begitu menyadari bahwa iya ya, ternyata dia datang untuk memberikan saya pemahaman yang lebih dalam tentang makna memiliki misalnya. Jangan-jangan emang waktu itu saya melekat banget nih sama uang misalnya. Saya melekat banget nih sama apa gitu misalnya. Jadi memang dia datang supaya lepasin dong gitu. Dari 4 mobil yang dipecahin kaca mobil saya, dicuri laptopnya. Padahal saya udah berusaha parkir di tengah mobil yang paling bagus. Tapi kenapa mobil saya yang dipecahin ya gitu misalnya. Oh ternyata ya udah nama kejadian ya misalnya. Dan saya belajar begitu banyak mengeluh memperlebar jarak antara masalah dan solusi gitu. Jadi ketika mengeluh tuh fokusnya di keluhan. Nyalahin, mengeluh lagi, nyalahin lagi, nggak beres-beres gitu. Nah kejadian itu diulang, lebih cepat letting go-nya, ternyata lebih cepat dalam tanda petik digantiin lagi gitulah kira-kira. Gitu ya. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana kita benar-benar mereka ulang makna sih sebenarnya teman-teman. Apalagi yang udah kejadian gitu ya. Karena ya balik lagi ya, masa lalu itu memori ya. Dan kalau sekarang masa lalu dipusingin terus gitu bahasanya, ya kapan kita mau move on gitu. Dan kita gak pernah terjebak oleh apapun, oleh siapapun kecuali oleh masa lalu gitu. Itu sih. Nah jadi bener sih bahwa the biggest enemy itu diri gitu. Diri itu termasuk apa? Ya masa lalu. Makanya kenapa letting go, to accept dan letting go, to accept dan letting go gitu. Ya kalau gak pernah berhenti, that's life anyway. Ya hidup itu selesai. Itu gitu. Hidup adalah itu gitu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak yang nyari jawaban kemana-mana, tapi memang ya perlu melalui itu juga sih. Dia jauh mencari jawaban ke A, jauh ke B, jauh ke C, jauh ke D. Ternyata dari dulu jawabannya udah ada di sini gitu. Makanya, jangan-jangan gerbang yang paling sulit untuk dibuka adalah gerbang untuk menyayangi dirimu sendiri.
Wah, itu PR sih. Padahal siapa yang bareng sama diri kita setiap saat kan diri sendiri gitu. Tapi menariknya gak sadar bahwa yang akan selalu setia kapanpun dan dimanapun ya cuman ini, by the way. Tapi justru yang paling susah untuk disayangi, coba. Paradoks gak? Itu unik sih. Gitu. Duh, menarik sih ya teman-teman. Sadari deh. Terlalu banyak komplain kita lagi, saya aja ya. Terlalu banyak komplain saya terhadap diri saya gitu. Aduh, aku tuh gini, kamu tuh, wah udah aja. Jadi kalau mau ngomongin kasihan ya, ini tuh kasihan gitu, dikomplainin mulu gitu. Dikasih racun terus gitu. Tapi yang unik, dia terus bertahan gitu. Dan dia pelan-pelan ngasih sinyal. Aku ada batasannya nih, kalau kamu ngasih racun terus nanti sakit loh. Dikasih pusing, dikasih GERD, dikasih gak enak. Aduh, gimana ya, ini gak sadar-sadar nih yang makainya gitu. Ditambah lagi, nah udah begitu paralyzed, sakit, nah dia udah gak bisa apa-apa gitu. Itu kan sinyal untuk dia untuk recovery sebetulnya gitu. Gitu loh, jadi gak ada lah teman-teman. Tidak pernah ada siapapun yang bisa menyayangi diri kita kecuali diri sendiri. Pertanyaannya, kalau kita gak menyayangi diri, siapa lagi? Pasangan, kecewa pasti. Anak, kecewa. Orang tua, kecewa pasti. Tetangga, bestie, teman dekat. Udah deh. Kenapa? Karena semua orang akan selalu melakukan apa yang dia inginkan. Bukan apa yang aku inginkan. Period. Titik maksudnya, selesai gitu. Nah, akhirnya kita jadi mengandalkan kan. Tenang aja, ada ini. Yang kita andalkan, satu kali aja bikin kesalahan, sakit hatinya dalam banget loh. Makanya ingat rumus kita, don't look up, don't look down. Udah biasa aja. Jangan mengidolakan, apalagi merendahkan. Biasa aja. Kenapa? Mengidolakan siap-siap kecewa kok gitu. Fix. Karena siapapun pasti akan melakukan hal yang kita gak suka. Pasti. Garis bawah tanda seru. Oke? Sip ya. Setiap pengalaman hidup, tidak peduli seberapa tragisnya, mengandung pelajaran tersembunyi. Ini Frankl ngomong gitu ya. Ada hidden message di situ gitu. Ketika kita menemukan dan mengakui berkah tersembunyi yang ada di sana, penyembuhan pun terjadi. Dalam contoh orang yang kehilangan pekerjaannya, setelah beberapa waktu lalu, ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa pekerjaannya yang sebelumnya tidak berkembang, dan ia terjebak di sana. Pekerjaan itu membuatnya terkena sakit mah. Sebelum kehilangan pekerjaan, ia hanya melihat kesenangan dari pekerjaannya. Begitu keluar, dia mulai melihat resiko yang ia tanggung untuk pekerjaannya secara fisik, mental, dan emosional. Setelah kehilangan pekerjaan, ia terbuka untuk menemukan kemampuan dan bakat baru. Ia memulai karir baru yang lebih menjanjikan. Coba. Ingat ya yang pernah saya cerita, teman saya tuh pengen sukses. Begitu dia niatin sukses malah dipecat dari kantornya. Stres dia. Ternyata belakangan baru sadar bahwa iya ya, kalau gua masih di kantor, gua 9 to 5, gimana mau suksesnya orang masih dalam tanda petik terkumkum dengan aturan. Dipecat untuk apa? Ya kan kamu pengen sukses. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus punya freedom of time. Jangan ngantor dong, tapi bikin sesuatu yang benar-benar bisa lebih luas. Akhirnya dia berentrepreneur 10 kali lipat penghasilannya sekarang daripada dia waktu ngantor. Tapi waktu kejadiannya emang sih, teman-teman, saya selalu mengulang-ulang bahwa ketika kita memang dalam kejadiannya, mungkin kita akan berkeluh kesah, Allah ini cuman teori, Allah ini cuman Allah. Tapi that's okay anyway, mau gimana lagi ya? Gitu.
Tapi it's happening gitu. Ini terjadi gitu by the way. Makanya semua peristiwa pasti ada pesan untuk kita bertumbuh sih teman-teman. Anyway. Gitu ya, dan ketika kita belajar sadar, kita belajar clear seeing gitu bahasanya, kita akan melihat pesan-pesan di situ gitu. Gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa kehidupan adalah peluang untuk tumbuh, berekspansi, mengalami, dan berkembang. Dalam beberapa kasus tampak dalam retrospeksi bahwa sebenarnya ada tujuan yang tidak disadari di balik peristiwa, seolah-olah alam bawah sadar kita tahu bahwa sesuatu yang penting harus dipelajari dan meskipun menyakitkan, merupakan satu-satunya cara untuk menarik makna dari sebuah pengalaman. Ini bagian dari psikologi Carl Jung. Ini salah satu favorit saya nih, Gustav Jung. Sang psikoanalisis yang menyimpulkan setelah studi panjangnya bahwa ada dorongan bawaan di alam bawah sadar untuk menuju keutuhan, kelengkapan, dan realisasi terhadap sang diri, dan bahwa alam bawah sadar akan merancang cara dan sarana untuk mewujudkannya, bahkan meskipun traumatis bagi pikiran sadar. Jadi kita emang dirancang untuk ekspansi sih teman-teman. Ya, kita dirancang untuk meluas, ekspansi, move on gitu. Karena kenapa dalam hidup ini nggak ada yang statis. Hidup itu nggak linear. Tapi dinamis gitu. Makanya kan salah satu kekuatan penting dalam hidup saya selalu mengulang-ulang adaptif. Tuh adaptif tuh penting banget. Untuk beradaptasi ya aku kalau sekarang gini ya terima. Aku sekarang gitu ya terima. Gitu. Karena ketika kita memiliki sesuatu dan gak punya kekuatan adaptif, berat juga gitu. Makanya ya, kalau dalam perspektif teologis sedikit ya, kita ngomongin teologis nih. Rezeki terbesar dalam hidup adalah hikmah. Hikmah artinya bijaksana. Kenapa? Punya uang banyak, gak punya kebijaksanaan, stres juga. Apalagi gak punya uang. Jabatan tinggi gak punya hikmah, stres juga. Makanya ada post power syndrome gitu. Nah, terkadang orang mati-matian mencari rezeki yang kecil, tetapi untuk mencari hikmah ogah-ogahan gitu. Terus nanti bilangnya nggak ada waktu. Padahal bukan nggak ada waktu, tapi tidak menyempatkan gitu. Nah, jadi poinnya balik lagi ya. Kebijaksanaan, understanding of life tuh mahal sih, by the way, teman-teman. Sangat mahal. Gitu. Jung juga mengatakan bahwa di alam bawah sadar terdapat aspek diri kita yang disebut shadow. Ini asik nih. Nggak tahu nih ya, saya lupa ini dia bahas arketipe nggak ya? Teman-teman, pernah dengar kata arketipe nggak? Archetype. Arketipe ini dalam perspektif Carl Gustav Jung, dia bilang gini, setiap orang punya arketipenya masing-masing, jadi kayak setiap orang itu punya bawaan dari pabriknya. Gitu. Ya, jadi setiap orang pasti bawa default factory-nya. Ya. Nah, singkatnya, Jung itu punya 4 arketipe. Jadi ginilah. Kalau kita beli handphone, bawaan pabriknya pasti ada manual book, pasti ada charger. Nah, charger, kabel, manual book itu namanya arketipe. Gitu. Sip ya. Nah, salah satu arketipenya manusia siapapun nih ya, garis bawah tanda seru. Dia punya masa kelam dalam hidupnya. Nah, masa kelam itu disebut shadow. Tapi siapapun itu, dia punya kebijaksanaan, dia punya wisdom dalam hidupnya. Makanya teman-teman kalau misalnya punya teman ya, dari arketipenya wisdomnya lagi keluar, waktu kalian ngobrol atau curhat sama temannya, dia akan mengeluarkan wisdomnya. Dia akan ngasih, kamu begini, kamu begini. Lama-lama, kok omongan kamu ada benarnya juga ya, gitu. Iyalah. Kenapa? Karena setiap orang punya wisdom. Dan setiap orang
punya shadow. Ya, jadi ada shadow, ada wisdom, nanti ada persona, dan nanti ada anima animus. Tapi pelan-pelan ya, saya nggak bahas dulu sekarang supaya runtut gitu kira-kira. Nah ini karena Jung di tahapan ini ngomongin shadow, jadi saya keingetin bahwa kita punya arketipe gitu. Tanpa disadari, yes, ya. Kan teman-teman tahu ya, alam sadar kita itu cuma 1-2% loh. 99, sekian persennya bawah sadar dan tidak sadar. Gitu. Ya, jadi kita tuh banyak nggak tahu tentang diri kita gitu. Kita tuh masih banyak nih di dalam diri kita yang kita nggak tahu gitu. Makanya kenapa penting banget untuk digging gitu ya, menggali untuk mengetahui self gitu. Makanya yang sering saya cerita sih. Kalau kita terlalu fokus kepada faktor dunia luar, kita akan kekurangan waktu untuk mengenal diri. Bahkan ya teman-teman, masih banyak diri kita yang belum kita kenal. Nanti kerasa deh, begitu kejadian kita bereaksi, aku baru kenal diriku yang ini nih. Aku baru kenal diriku yang ini ternyata. Oh ternyata aku ada ininya juga, gitu loh teman-teman. Jadi begitu ada sesuatu, itu tuh potensinya cuma satu untuk mengenali ada sisi aku yang belum aku ketahui sebelumnya. Gitu. Ya. Oke ya, itu penting banget tuh. Dan kita semua kalau kayak kulit bawang tuh dibuka lapisan satu, ada lagi. Lapisan berikutnya, ada lagi. Lapisan berikutnya, ada lagi. Lapisan berikutnya, ada lagi. Nggak beres-beres aja. Gitu. Ya, nah jadi itulah kenapa kita jangan lelah untuk belajar karena banyak yang harus dikupas gitu. Nah, kupasan-kupasan yang terbaik biasanya datang dari penderitaan. Itulah kenapa kita perlu faktor eksternal untuk mengupas diri kita gitu. Gitu teman-teman. Makanya begitu kita ngupas satu, ngupas dua, semakin dalam, kalau ngupas bawang, kupasannya habis, yang tertinggal hanya air mata. Gitu. Baru kerasa tuh. Oh itu ternyata. Berarti setiap itu air mata dalam tanda petik keluar, ada kupasan baru. Bagaimana kita mulai memahami gitu kira-kira. Mulai menyadari gitu bahwa banyak aku di dalam aku gitu. Anyway. Oke. Bayangan tersebut adalah semua pikiran, perasaan, dan konsep yang tertahan tentang diri kita dan kita enggan menghadapinya. Tuh banyak ya yang nggak mau dihadapi gitu. Kabur dari realitas, kabur dari masalah gitu. Kabur tuh nggak menyelesaikan ya, sekali lagi. Dah itu si PR lah. Dah. Semakin kita mengurangi habits kabur dari masalah, semakin kita mulai bisa mengenali diri dan kupasan-kupasannya semakin kebuka gitu. Ya. Satu manfaat dari sebuah krisis adalah krisis tersebut sering membuat kita terbiasa dengan bayangan kita. Jadi namanya juga bayangan, mau kemanapun ngikutin teman-teman. Kita nggak mungkin bisa kabur dari bayangan diri sendiri. Kita bisa kabur dari siapapun, pasangan, anak, orang tua, teman. Gimana caranya kita kabur dari bayangan sendiri? Betul nggak? Dan satu hal sih, hanya kegelapan yang membuat bayangan tidak terlihat, by the way. So itulah kenapa kegelapan itu perlu. Ya, makanya ada kata-kata zulmatin ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Karena hanya dalam kegelapan, teman-teman kalau ruangan gelap kan nggak mungkin lari-lari ya. Kan takut kejeduk pasti. Dan ketika kegelapan datang itu untuk ngebuat kita slowing down sebentar. Begitu gelap, langkah jadi lebih pelan, lebih hati-hati, lebih mindful. Betul nggak? Kenapa? Karena nggak bisa cepet-cepet, orang nggak kelihatan apa-apa.
gitu. Sip ya. Dan dalam kegelapan, setitik cahaya akan sangat bermanfaat gitu. Kita tuh ya, aduh, suka lupa nikmat cahaya gitu. Saking banyaknya, berkelimpahannya, sampai kita ngelihat apapun nggak sadar bahwa yang kita lihat sebetulnya cahaya gitu. Saking nyaman dengan perabotannya, lupa bahwa perabotan ini semua ada di ruangan. Ruangannya dicuekin. Cahayanya dicuekin. Nafasnya dicuekin. Padahal segala pengen dan semua pengennya mau, nggak punya nafas, tetap aja nggak jadi apa-apa. Betul nggak? Itu menarik sih. Dan semuanya ketika kita bisa bersyukur dengan sangat indah ketika gelap. Baru tuh. Begitu. Ya ampun, ini nih. Yang kemarin santai-santai aja nafas, sekarang dikasih sedikit. Ya waktu COVID ya, kan banyak tuh. Mulai, iya. Dan kalau ngomongin nafas ya teman-teman. Entah deh. Gimana ya bahasanya ya? Ya mudah-mudahan tepat ya waktunya saya ngomong gini. Ibadah yang semua orang bisa melakukan dalam kondisi apapun itu namanya bernapas. Dan mungkin lupa ketika bernapas bagian dari ibadah sih sebetulnya. Anyway. Ya tolong dimaknai kata-kata itu gitu. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Bayangan tersebut adalah semua pikiran, perasaan, dan konsep yang tertahan tentang diri kita dan kita enggan menghadapinya. Satu manfaat dari sebuah krisis adalah krisis tersebut sering membuat kita terbiasa dengan bayangan kita. Krisis membuat kita menjadi lebih manusiawi dan lebih utuh untuk menyadari apa yang kita punyai sebagai manusia. Kan bener ya? Ini keren sih. Segala hal yang kita pikir memalukan dan menimbulkan rasa bersalah pun berada dalam diri kita semua. Maka, ketika hal itu dibawa ke pengetahuan sadar, diterima dan dipasrahkan, ia tidak lagi mengendalikan diri kita secara tidak sadar. Segera setelah bayangan itu dikenali dan diterima, ia kehilangan kekuatannya. That's it. Ini keren nih. Yang diperlukan hanyalah pengakuan bahwa kita memiliki impuls, pikiran, dan perasaan terlarang tertentu. Sekarang segala hal itu bisa ditangani. Jadi poinnya diterima ya ujung-ujungnya. Aku tuh kan sebagai, masa aku sebagai begini? Nah mulai. Aku tuh kan lulusan ini, masa lulusan ini harus, nah mulai gitu. Ya. Jadi hati-hati sama shadow teman-teman. Ingat ya, ingat aja. Gak akan bisa kabur dari shadow aja. Ingat gak waktu saya cerita tentang alienated soul teman-teman? Mau dimanapun, orang yang alienated soul gak betah aja. Even dia gak betah di tubuhnya sendiri gitu. Mau pergi kemana, gak betah. Jauh kemana, gak betah. Jadi dimanapun neraka gitu kira-kira. Dan itu nanti membuktikan bahwa neraka dan surga tuh sebetulnya bukan tempatnya gitu. Ini kita berandai-andai aja ya. Nih kita semua masuk surga, terus di surga banyak bete, tetap aja nggak happy, betul nggak? Padahal mau apel ada, mau kan gitu ya dongeng-dongengnya mau apa. Tapi waktu di dalamnya tetap nggak happy. Ya bukan itu dong poinnya. Tapi even di neraka nih ceritanya. Meskipun panas apa, tapi acceptance, that's nice.
Makanya kan Rabi'ah al-Adawiyah nih ya teman-teman. Di satu cerita ketika dia bawa ember siang-siang dan bawa obor siang-siang, ditanya, Rabi'ah mau kemana? Aku mau mengguyur neraka supaya apinya padam, dan aku mau membakar surga. Supaya orang-orang tidak beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, karena takut dari neraka dan menginginkan surga. Karena kalau ada keinginan itu, mereka lagi menuhankan keinginannya. Gitu. Jadi jangan lupa bawa surga jinjing kemana-mana gitu. Ya. Semuanya di sini gitu. Bukan placement, bukan letak geografis gitu. Oke. Dan dalam perspektif Sufism ya teman-teman. Wah ini keren sih. Kita belok ke Sufi sedikit aja. Super duper keren. Ada satu poin nih teman-teman. This is very deep lah ya. Deep banget. Rasain ini baik-baik ya, karena ini asik lah. Ketika kita bicara tentang Tuhan, di mana Dia adalah Sang Maha Kasih, bukan rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja. Ketika kasih sayang yang meraja, selalu ada statement bahwa cinta kasih dan kasih sayangku selalu mendahului murkaku. Jadi kalau mau murka, selalu disusul sama kasih sayang, gak jadi. Mau murka, disusul lagi sama kasih sayang, gak jadi. Dan Dia terus menunggu kita sampai kita mau berbalik dengan kesadaran kepada Dia. Apa maknanya? Ketika kasih sayangnya selalu mendahului murkanya, satu hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah masuk neraka. Gimana kita mau masuk neraka orang Tuhan yang Maha Kasih Sayang? Gitu. Ya. Coba ditelah kata-kata itu. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah tadi melakukan itu gitu. Gitu. Dan kita tahu bahwa neraka itu bukan untuk menyiksa, by the way. Tidak ada penyiksaan dalam hidup. Tidak ada hukuman, yang ada hukum. Tapi api pembakaran bukan untuk menghukum, tetapi untuk mematangkan. Karena dalam konteks tertentu kita perlu dimatangkan. Untuk apa? Ya dibakar itu dimatangkan gitu. Dan pematangan itu jalannya banyak gak enaknya gitu. Ketika kita dimatangkan oleh pengalaman, teman-teman sorry ya. Gak pernah ada sejarah cerita orang yang tercerahkan di jalur sukacita tuh gak ada. Semua dimatangkan oleh masalah besar gitu. Anyway. Gitu ya. Jadi banyak loh yang saya tanya misalnya. Percaya gak sama Tuhan? Jawabannya, percaya dong. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih dalam, seberapa percaya sih? Seberapa percaya sih? Gitu. Itu sih poinnya. Nah, begitu ditanya seberapa percaya, mulai nih. Iya ya, jangan-jangan gak percaya-percaya amat gitu. Gitu kira-kira. Melewati krisis hidup membuat kita lebih manusiawi, lebih welas asih, lebih menerima dan memahami diri sendiri dan orang lain. Nih nice banget nih. Jadi penerimaan diri datang dari krisis. Untuk menyadari bahwa jalan menuju ke dalam, konteksnya adalah bagaimana kita mendapatkan pelajaran dari luar gitu. Ya itu penting banget sih teman-teman. Sangat penting gitu. Kita tidak perlu lagi tergoda untuk menyalahkan orang lain atau diri sendiri. Nah ini nih
tahapan letting go ada di situ tuh. Bukan karena dia, tapi tidak menyalahkan aku. Tapi kan kita dapat program ya, dapat persepsi, dapat dogma, dapat doktrin, stigma gitu. Oke. Menangani krisis emosional mengarah pada kebijaksanaan yang lebih besar dan membuahkan manfaat yang bertahan seumur hidup. Ketakutan pada hidup sebenarnya adalah ketakutan pada emosi. Nah ini teman-teman, note ini baik-baik nih. Beberapa minggu, saya ketemu sama orang yang nggak tahu hidup buat apa sih gitu. Jadi dia bangun dengan ketakutan akan hidup gitu. Dan dia menyalahkan semuanya dia salahin. Salah ini, salah itu, salah ini, salah ini, salah semuanya gitu. Ternyata ya itu tadi gitu. Penyalahan keluar datang dari emosinya gitu. Jadi saya ulang ya teman-teman ya, please be note, ini penting banget sih. Ketakutan pada hidup sebenarnya adalah ketakutan pada emosi. Ingat level takut tuh di bawah-bawah banget ya, di levelnya Hawkins tuh ya. Anyway, abis ini teman-teman, kita akan bahas detail by detail dari level frekuensinya Hawkins ya. Oh itu asik lah. Benar, D-Force, bukan D-Force itu bukan ya. Tapi di kelas Force frekuensinya bawah lagi. Nah, jadi ingat nih, ingat. Kalau di Hawkins itu kan ada force and power ya teman-teman, buat nambah pengayaan nih, supaya kita agak luas. Tapi di placebo, itu ada dua. Namanya elevated emotion sama limited emotion, ada dua tuh. Ya, nih kira-kira gambarnya gini nih. Jadi kalau elevated itu dia level atas dan limited itu di bawah gitu. Ya, nanti kita ceritain detail, tapi saya mau sedikit teman-teman supaya tahu mana level ketika kita survival, mana level ketika kita kreatif. Cuman ada dua aja. Ingat ya, kita tuh 95% nggak kreatif aja keseharian. Makanya teman-teman be kreatif. Ya, be kreatif. Nah, survival emotion itu disebut selfish. Tapi creative emotion itu disebut self-love atau self-love lah boleh. Jadi waktu kita mengeluarkan kreativitas kita tuh lagi menyayangi diri sebenarnya. Saya nanya, teman-teman jawab ya. Jawab baik-baik ya. Coba rasain, terus jawab ya. Siap ya? Teman-teman merasa nggak dirinya kreatif? Iya atau nggak? Coba dijawab. Ngerasa nggak sih aku tuh orangnya kreatif gitu? Ngerasa nggak? Coba dijawab iya atau nggak. Ya oke ya, jawabannya ini. Tapi sorry ya, saya rata-rata nanya lebih dari 80%. Begitu saya tanya, lu ngerasa nggak lu kreatif? Enggak. Nah gitu. Ya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nggak ngerasa kreatif, coba tanya, kenapa kok aku nggak ngerasa kreatif? Berarti kalau jawabannya aja nggak ngerasa kreatif, berarti jangan-jangan kebanyakan di survival emotion gitu. Gitu. Sip ya. Nah, salah satu survival emotion itu entah itu ada depression, ada sadness, ada competition, judgment, anxiety, worry, insecure, dan seterusnya. Itu level-level rendah lah. Tetapi kunci utama dari creative emotion itu namanya gratitude, bersyukur, love and joy gitu. Nah makanya kalau kita main-main di level bawah, kita ada di survival mode terus gitu. Ingat ya, waktu survival mode, urusan kita cuma ada dua, fight or flight, selesai. Kalau nggak ngelawan, kabur. Kalau nggak berantem, kabur, selesai.
Dan ketika kita kalau nggak berantem kabur, berarti tubuh kita lagi nggak dalam keadaan repair and growth, lagi tidak mengalami yang namanya perbaikan. Udah tuh, selesai. Lama-lama psikosomatis, lama-lama masuk ke keluar hormon-hormon yang quote and quote chemicalnya nggak oke, timbul tuh penyakit fisik. Gitu. Ya makanya penting banget untuk mengenali si bawang-bawang diri lah kita kira-kira. Karena survival emotion primarily from the stress hormones tuh menurut si Joe Dispenza. Ini menarik sih. Ya nanti kita bicara analytical mind dan seterusnya. Tapi ini sudut pandang yang lain ya. Ya intinya ternyata mirip-mirip sih. Oke guys. Nah, melewati krisis hidup membuat kita lebih manusiawi, lebih welas asih, lebih menerima dan memahami diri sendiri dan orang lain. Ketakutan pada hidup sebenarnya adalah ketakutan pada emosi. Bukan fakta-fakta yang kita takuti, melainkan perasaan kita terhadap fakta-fakta itu. Bukan faktanya, tapi persepsi kita terhadap fakta. Bukan realitasnya, tapi pemaknaan kita terhadap realitas. Ingat ya, semua di luar diri kita netral. Yang tidak netral adalah pemaknaan kita terhadap apapun itu gitu. Jadi mulai belajar begitu ada sesuatu, hold, netral nih, wait. Kenapa kok aku? Nah mulai tuh. Kenapa ya aku punya persepsi ini ya? Nah gitu. Gitu ya. Nah, jadi poinnya adalah bukan fakta-fakta yang kita takuti, melainkan perasaan kita terhadap fakta-fakta itu. Begitu kita menguasai perasaan kita, ketakutan kita terhadap hidup berkurang. Ini keren. Nih ya. Begitu kita menguasai perasaan kita, ketakutan kita terhadap hidup berkurang. Kita merasakan kepercayaan diri yang lebih besar dan kita bersedia mengambil resiko yang lebih besar karena kita sekarang merasa bahwa kita mampu menangani konsekuensi emosional apapun itu. Jadi kata kuncinya, bagaimana kita menguasai emosi dan perasaan. Ingat ya, ada fakta dan ada perasaan tentang fakta. Dan konteksnya di luar diri kita semuanya netral. Ya. Karena rasa takut adalah akar dari semua kesulitan. Nih teman-teman, ini juga menarik sih ya. Fearness itu roots dari suffering anyway. Gitu ya. Fearness itu roots dari suffering. Penguasaan atas rasa takut berarti pembukaan seluruh jalan pengalaman yang sebelumnya kita hindari. Jadi nomor 1 teman-teman, coba diregulasi ketakutannya. Aku tuh takut apa sih gitu? Apa sih yang aku takutin gitu? Ingat ya cerita perasaan dasar ya teman-teman. Ketika orang mau beli Lamborghini, mau beli Porsche gitu, ternyata bukan butuh itu. Tapi dia butuh diakui gitu. Karena takut kalau nggak pakai mobil itu, dia nggak dihormati gitu. Ya. Dengan demikian, lelaki yang berhasil menangani krisis kehilangan pekerjaan itu tak akan pernah lagi mengalami ketakutan yang sama. Ya udah ngelewatin tuh. Begitu kehilangan pekerjaan, dia lewatin, oke sekarang. Dan dia gak akan khawatir lagi kehilangan, kenapa? Udah pernah ngalamin, tahu kok, letting go aja udah. Kenapa? Fasenya udah dilewatin. Dan ketika itu berulang, it's fine. Dan di situ kita belajar untuk detachment. Dan ketika detachment, kekuatan dan kepedean kita naik, kita kira-kira. Ya, jadi ketakutan itu yang akan sangat menutup realitas gitu.
Karena belum apa-apa takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Nah, padahal kan realitasnya nggak gitu gitu. Jadi saya punya rumus sih, namanya ya udah gitu. Ya udah. Tapi ya udahnya ya udah pakai kesadaran ya kan beda ya. Ya udah di level putus asa sama ya udah di level menerima beda. Beda ngomongnya juga. Ya udah. Nah, itu kan pasti di bawah. Tapi ya udah. Nah, gitu. Dari nadanya juga beda lah gitu kira-kira. Ya. Benar. Ntar juga lewat. Gitu kira-kira. Ya, oke ya. Karena itu, ia akan lebih kreatif pada pekerjaan berikutnya. Jadi kalau udah nggak ada takut, anyway Persib menang. Aduh lah, iya. Coba info-info gimana nih? Mau? Ini gara-gara Persib jadi ada distraksi. Yang penting MU juara FA dah gitu. Ini gimana beda-beda, yang satu 3-0, yang satu 2-0, yang satu 1-0, gimana sih? Wah, kayaknya beda merek TV deh. Dan kalau mungkin menang hari ini, coba besok lihat tayangan ulangnya, takut-takut besoknya jadi kalah ya, hati-hati. Ya gitu aja. Pun kalau kalah nggak apa-apa, besok di tayangan ulang mudah-mudahan menang gitu ya. Oke. Ulangi ya. Beda server kayaknya. Oke. Dengan demikian, lelaki yang berhasil menangani krisis kehilangan pekerjaan itu tak akan pernah lagi mengalami ketakutan yang sama. Karena itu ia akan lebih kreatif pada pekerjaan berikutnya, bersedia mengambil resiko yang diperlukan untuk menjadikannya sukses. Ia mulai melihat betapa rasa takutnya kehilangan pekerjaan telah membatasi kinerjanya di masa lalu. Membuatnya takut dan was-was dan membuat penghargaan pada dirinya menurun karena harus menjadi badut dan menjilat atasan-atasannya. Duh, ternyata selama ini ya saya cuman mau nyenengin atasan-atasan saya deh gitu. Saya mengorbankan semuanya, yang penting atasan saya oke, semua oke, dan jalannya oke, dan dia berputar-putar di ilusi dan drama gitu misalnya. Ini kasusnya si cerita ini ya teman-teman. Iya sih. Wah dahsyat sih. Saya jadi ingat gini teman-teman. Dulu ya, waktu pertama kali live pertama kali di TV. Jadi ternyata teman-teman, ngomong di depan ribuan orang live sama ngomong di depan satu kamera itu bebannya beda banget. Karena ya di ribuan orang ya udah, tapi di satu kamera, satu lensa kamera mewakili jutaan orang yang nonton di TV gitu. Nah jadi dulu waktu pertama kali saya mau live tuh di The Master ya, tuh mindsetnya gini, wah udah ya namanya juga first experience ya. Nah itu sih pentingnya kita belajar berlatih gitu. Jadi live pertama kita tuh, nah teman-teman The Master tuh tegang banget gitu. No pertama kali lo tampil di TV live lagi gitu. Kan kalau taping kan enak ya, cut beres udah. Live loh. Ini live nih, ini juga live sih. Ya sama aja sih. Nah cuman yang relate, yang pengen saya ceritain dari pengalaman saya adalah begitu mulainya was-was semua jadi kacau balau aja. Makanya episode 1 waktu The Master rata-rata ngaco semuanya. Kenapa? Agak-agak takut gitu. Wah udah tuh deg-degan. Kebayang gak studio yang dingin banget? Itu kerasa gerah, coba kebayang gak? Tapi ya itu tuh penyesuaian gitu ya. Kaku lah, apalah gitu dan lain-lain. Nah jadi itu salah satu pengalaman gitu ya, bahwa was-was creativity itu tidak membuat kita all out gitu. Karena yang dipikirin nanti gimana, dan ini sih penyakit saya waktu itu adalah takut gagal, takut jelek, takut gak berhasil. Itu perfeksionis banget lah. Jadi baru sadar bahwa perfeksionisme membunuhmu.
Mending gak terlalu perfect tapi beres daripada nunggu perfect tapi gak beres-beres, gitulah kira-kira. Tuh waktu itu saya rumusnya gitu. Jadi ya anyway ya, tuh pengalaman di broadcasting gitu ya. Tapi menarik loh teman-teman. Begitu latihan, dinikmati gitu kan. Mulai ambience, makanya saya punya kebiasaan kalau mau ngisi di tempat tertentu, pasti saya datang lebih awal. Kenapa? Karena saya menyatu dulu sama ambience-nya, sama orang-orangnya. Wah ini ada ya, maaf ya, kadang-kadang ada guru public speaking suka ngomong gini, kamu kalau lagi di depan panggung anggap aja kamu lagi ngomong sama monyet, ya kasihan atuh ya, masa dianggap monyet gitu. Tuh saya rada nggak setuju sih. Biarin aja gitu, anggap aja saya lagi ngomong sama monyet. Ya anyway kita juga sama monyet, cuman beda 1% lah, udahlah ya, biasa aja gitu. Ya kalian kurang 1%, saya kurang 1% jadi monyet gitu intinya. Nah cuman apa yang saya pengen ceritain dari konteks yang namanya was-was. Was-was ketakutan benar-benar akan membuat new idea sama creativity drop gitu teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman yang tadi ngejawab nggak kreatif, coba tanya kenapa aku nggak kreatif. Ya ingat jangan gini aku emang ditakdirkan nggak kreatif, bukan nggak mau latihan aja itu ya gitu. Jangan-jangan beban emosionalnya tinggi gitu, survival mode mulu gitu, jadi nggak kreatif gitu intinya. Anyway, nah jadi potensi tanpa sebuah latihan dia hanya akan berhenti jadi potensi aja sih gitu. Tapi tidak bermanfaat, tidak berguna gitu. Ayo potensi kita tuh banyak loh teman-teman. Dan mungkin ya banyak banget yang belum kita ketahui loh. Saya baru nyadar punya potensi nulis ketika saya melawan ketakutan untuk nulis by the way. Buku pertama saya itu benar-benar saya menantang diri teman-teman. Saya tuh dulu paling takut nulis. Kenapa? Belum apa-apa udah ngomong nggak bisa ya. Lu nanti gimana ya merangkai ini ke sini? Udahlah nggak mungkin. Udahlah nggak bisa gitu. Jadi saya punya satu style ya. Ini sharing. Apa yang menakutkan saya kayaknya harus dikerjain gitu. Jadi jangan-jangan yang kita takutin emang harus dikerjain. Kenapa? Karena jangan-jangan di situ pintu pembuka untuk menemukan diri yang baru gitu. Ya dulu juga waktu awal TikTokan ya males tuh gara-gara harus bikin lagi baru, ini apa dan lain-lain gitu. Banyak sih di sini gitu. Kalau waktu itu nggak dilampaui, kita nggak ketemu, bener nggak? Dan kemarin di chapter Tangsel teman-teman begitu opening tuh terenyuh banget gitu ya. Saya jadi nginget flashback gitu. Waktu awal-awal belajar ini mau nyari temen untuk ngobrol kayak gini itu susah banget gitu. Saya kemarin bisik-bisik sama Bang Dame, Bang aneh ya, aneh. Ini 85 orang hadir gitu ya, yang dia ada yang dari Garut lah, ada yang dari macam-macam lah pokoknya, yang benar-benar ngebela-belain untuk mau belajar gitulah kira-kira. Dan ya saya bilang gitu bahwa kebayang gak kalau waktu di tahun ketiga nyerah, momen kemarin gak akan kejadian gitu. Gitu kira-kira. Nah jadi ya by the way ya, ini sedikit-sedikit pengalaman dan cerita gitu yang temukanlah ketakutanmu, kerjain. Boleh jadi. Itu yang penting buat kamu sekarang gitu. Yang mungkin selama ini ketakutannya dihindari gitu. Ya, jadi takut sama was-was PR besar sih. Ya. Satu manfaat dari krisis hidup adalah munculnya kesadaran diri yang lebih besar, situasinya tak tertanggungkan dan kita dipaksa untuk menghentikan semua permainan pengalihan perhatian, mencermati dengan baik situasi hidup kita dan mengevaluasi kembali keyakinan, tujuan, nilai dan arah hidup kita. Dalam kegelapan, kita nggak akan mungkin lari-lari. Itu ya kuncinya. Pasti jadi pelan.
Krisis adalah kesempatan untuk mengevaluasi kembali rasa bersalah dan kemudian melepaskannya. Krisis juga merupakan kesempatan untuk mengubah sikap secara total. Krisis tatkala kita berusaha melewatinya, menghadang kita dengan dua kutubnya yang berlawanan. Haruskah kita membenci atau memaafkan orang yang menyakiti itu? Haruskah kita belajar dari pengalaman ini dan tumbuh atau membencinya dan menjadi sengit? Apakah kita memilih untuk mengabaikan kekurangan orang lain dan diri sendiri atau sebaliknya, membenci dan menyerang mereka secara mental? Haruskah kita menarik diri dari situasi serupa di masa depan dan dengan ketakutan yang lebih besar? Atau akankah kita mengatasi krisis ini dan menguasainya sekali untuk selamanya? Haha, ini asik nih. Good news-nya, kalau udah melewati sekali, next-nya lancar. Udah itu aja. Udah itu aja. Beneran. Begitu dari depan kameranya oke, everything will fine. Jadi first step memang berat. Tapi second step much more easier. Dan seterusnya gitu. Ya. Jadi ayo mulai. Why wait? Kenapa harus nunggu lagi gitu? Ya. Apakah yang akan kita pilih harapan atau keputusan? Bisakah kita menggunakan pengalaman menghadapi krisis ini sebagai kesempatan untuk belajar berbagi atau haruskah kita mundur dalam ketakutan dan kegetiran? Setiap pengalaman emosional adalah kesempatan untuk naik atau turun. Pertanyaannya, yang mana yang kita pilih? Yang mana yang kita pilih? Jadi, why wait gitu? Mau terluka atau bertumbuh, pilihan. Dan ya itu ya, salah satu kekuatan kita di 1% selain di atas monyet gitu ya. Karena kita punya pilihan. Pilihannya ini gitu. Your choice. Nah, menariknya kalau udah kebiasaan milihnya terluka terus, next-nya udah gak milih, terluka terus-terusan gitu. Oke guys, ini masih oke nih. Kita udah mau jam 21.15 nih by the way, gak kerasa ya. Masih oke? Oke, kita lanjut overtime ya. Overtime. Kalau bahasanya Cohen ini lembur. Anyway Cohen, thank you udah hadir ya. Thank you. Teman-teman boleh follow juga tuh Mideren Cohen. Senin, Rebo 19.30 dia ngasih pembelajaran juga di live. Anyway. Oke ya. Nih. Kita memiliki kesempatan untuk memilih apakah kita ingin bertahan atau melepaskan gangguan-gangguan emosional. Kita bisa melihat resiko yang kita hadapi jika mempertahankan gangguan-gangguan emosional itu. Apakah kita ingin mengganggunya? Apakah kita sudi menerima perasaan-perasaan itu? Kita bisa melihat sejumlah manfaat jika kita melepaskannya. Pilihan yang kita buat akan menentukan masa depan kita. Masa depan seperti apa yang kita inginkan? Akankah kita memilih untuk pulih atau akankah kita menjadi orang yang terus terluka? That's your choice. Ya. Jadi mulai nih. Oke. Satu yang jelas, nggak ada yang bisa nolong kita, itu satu. Si remote controlnya ambil gitu. Dah. Yang mencet, pulih, luka, aku gitu. Ya. Dan mudah-mudahan teman-teman ngerasa nggak kita belajar bareng gini, baca bareng, kita ini kita lagi nge-build energi loh. Kita bareng belajar, ada kerasa gitu nggak sih kita lagi bareng-bareng belajar kayak
Kayak kita punya temen gitu. Kita punya temen untuk fighting di battle ini gitu. Ngerasa gitu nggak? Ya kan? Dan kita mulai menyadari bahwa setiap orang punya perangnya sendiri, punya field perangnya sendiri, nggak usah usil gitu. Dan kita nggak pernah tahu peperangan apa yang dia lalui sebelumnya sampai dia begitu sekarang. Jadi everyone, ya semua orang selalu punya own battle gitu. Yang kita penting untuk mengerti anyway. Ya bener gak? Kan kerasa ya. Gitu nih, yang mau belajar banyak, yang mau kita sama-sama belajar banyak gini gitu. Ini kan vibrate-nya tuh gitu. Susah gitu ceritanya gitu teman-teman. Anyway. Nih ya. Dalam membuat pilihan ini, ada baiknya melihat resiko yang kita tanggung jika kita bergantung pada residu-residu pengalaman yang menyakitkan. Semuanya ada konsekuensi. Apa kepuasan yang kita dapatkan, betapa kecil diri kita sehingga sudi menerimanya, amarah, kebencian, sikap mengasihani diri, kekesalan, semua itu akan terus merongrong batin kita. Jadi ya teman-teman, sorry to say. Maaf ya. Hari ini ada orang justru banget dengan isu mentalnya karena pengen dikasihani sama orang. Dan semua orang harus tahu kalau aku ini depresi. Kenapa? Itulah jalan untuk semua orang attention sama dia gitu. Justru malah dipelihara tuh depresinya. Justru malah dipelihara penyakitnya. Kenapa? Karena dengan penyakit ini ya wajar dong, gua kan depresi. Jadi kalau gua gini wajar misalnya. Nah itu hati-hati juga. Gitu. Sehingga ketika bahasanya Hawkins di sini mengasihani diri gitu, boleh jadi nggak mau sembuh sih, tapi dipelihara untuk menjadi alasan gitu. Wah udah deh. Tapi anyway balik lagi, itu juga own battle ya, balik lagi. It's fine juga gitu. Tapi kan di sini pertanyaannya, semua itu akan merongrong batin kita dan gak akan pernah selesai gitu. Kita akan muter-muter di fase yang sama gitu. Yes, menjual kesedihan, that's it. Jadi kalau kita menjual kesedihan supaya ada yang membeli kesedihan kita akan muter di level itu gitu. Ya. Semua itu terus merongrong batin kita. Jangan berpura-pura residu pengalaman yang menyakitkan itu sudah hilang dari diri kita. Ini penting sih. Ada kenikmatan yang ganjil ketika kita menahan rasa sakit. Ini tentu memuaskan kebutuhan bawah sadar kita untuk mengurangi rasa bersalah melalui hukuman. Kita merasa sengsara dan busuk. Pertanyaan kemudian muncul. Sampai kapan? Ini bagus nih. Sampai kapan ya? Oh iya, kalau aku merasa ini perlu sebulan lagi, tentukan. Ya udah sebulan lagi, it's fine. Tapi tentukan batas waktunya. Karena kalau nggak ditentukan, kita akan terombang-ambing gitu. Oke? Terakhir ya, untuk hari ini ya. Ambil contoh. Seorang lelaki yang tidak berbicara dengan saudaranya selama 23 tahun. Nih ya. Tak satupun dari mereka yang bisa mengingat kejadiannya, sudah lama terlupa. Tetapi mereka tidak berbicara dan selama 23 tahun mereka membayar harga kehilangan satu sama lain. Kasih sayang dan kebersamaan dalam masalah keluarga. Dan semua pengalaman dan cinta bersama yang bisa mereka miliki. Ketika lelaki itu mengetahui mekanisme pasrah, ia mulai melepaskan perasaan-perasaannya tentang saudaranya. Tiba-tiba ia menangis sedih, menyadari semua yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dengan memaafkan kakaknya, ia memicu respon yang serupa pada saudaranya, hingga keduanya bersatu kembali. Kemudian, salah seorang dari mereka mengingat kembali kejadiannya. Pertengkaran tentang sepatu tenis. Gara-gara sepatu tenis,
Mereka membayar harga tidak berbicara selama lebih dari 23 tahun. Anyway, fakta ya. Seandainya lelaki itu tidak belajar teknik pelepasan, ia mungkin akan pergi ke kuburan saudaranya dengan kekesalan yang sama. Maka pertanyaannya adalah, sampai kapan kita ingin terus menderita? Sampai kapan kita terus-terusan diperbudak emosi-emosi negatif kita? Semoga kasus sepatu tenis ini kita bisa renungkan. Dahsyat ya. Kemarin syuting sama Dokter Rama, banyak banget hal yang kelihatan sepele. Sepele banget. Tapi meaningful sih. Yang mungkin kita ngelihatnya nggak terlalu penting, tapi mungkin itu penting banget untuk siapapun gitu. So, anyway, conclusionnya adalah regulasi ketakutan, latihan, dan yang paling penting jangan nunggu lebih lama lagi untuk melangkah ke langkah yang pertama. Karena langkah pertama emang paling berat sih. Tapi konsistensi juga gak kalah berat ya. Tapi at least ketika yang pertama udah terlewati, kita akan punya kepercayaan diri dan kita akan punya skill yang baru. So anyway teman-teman, saya selalu mengulang-ulang bahwa terlalu banyak yang belum kita sadari dan kita kenali di dalam diri kita. Maka dengan mengurangi kita usil sama orang lain, menilai orang lain, kepo sama orang lain, mungkin sedikit waktu mengurangi itu akan memperbesar waktu untuk mengenali diri. So, my life is my making. Terima kasih. Love you all.